Assalamualaikum Mbak Adel. Waalaikumsalam Ustazah. Oh, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Oh, lagi ngapain ini? Tadi lagi mau ngafalin hadis. Oh, mau ngapalin hadis ya? Iya Ustazah. Alhamdulillah. Dilihat dari suaranya kayaknya semangat nih Mbak Adel. Hafalan hadis? Iya Ya. lagi semangat Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Mbak Adel, Ustazah izin ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan hari ini, ya? Bisa? Iya Ustazah. Iya Ustazah. Oke, tadi Mbak Adel kan, iya, lagi mau persiapan hafalan hadis ya. Iya. Ya, nah, kemudian kira-kira nih menurut Mbak Adel dalam waktu 1 tahun ke depan berapa hadis yang akan dihafal sama Mbak Adel? Rencananya sih 10 tapi ya 10 mungkin. 10 hadis ya, Masya Allah. Iya. Sekarang sudah berapa Mbak Adel? Sekarang 3 Ustazah. Sudah 3 ya. Iya. Hadis apa saja Mbak? Hadis apakah aku masuk surga? Melaksanakan syariat Islam dengan sebenarnya dan berbuat baik dalam segala urusan. Oh gitu. Baik. Kemudian Mbak Adel, apa yang bisa dijelaskan sama Adel mengapa Mbak Adel sangat menyukai hafalan hadis dalam 1 tahun ke depan? Buat di akhirat nanti Ustazah. Di akhirat kenapa Mbak Adel? Biar bisa bantu bunda di misalnya buat masuk surga. Buat masuk surga ya. Iya Ustazah. Jadi bekalnya nanti saat masuk surga itu kita harus banyak mengamalkan hadis itu ya. Mengamalkan hadis yang itu nanti diamalkan di setiap hari, di kehidupan kita setiap hari ya Mbak Adel ya. Iya Ustazah. Nah ini, kemudian Mbak Adel, boleh diceritakan jika dalam 1 tahun bisa berhasil menghafal 10 hadis tadi, ya, tanda-tanda keberhasilan itu seperti apa ya Mbak Adel? Kan gini Ustazah, cita-cita saya kan insya Allah jadi ustazah. Insya Allah. Mungkin saya 1 tahun ke depan masuk pondok pesantren di Jawa mungkin atau di Makassar. Terus saya juga mau nargetin hafalan 30 juz. Masya Allah. Hafalan 30 juz. Baik, jadi cita-citanya Mbak Adel pengen jadi ustazah ya, kemudian akan mondok pesantren. Yang ketiga yaitu hafalan 30 juz ya. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Adel, mudah-mudahan nanti tercapai ya. Nah, kemudian Mbak Adel ini kan ingin jadi ustadz, kemudian mondok hafal 30 juz, kemudian nilai keinginan dari Mbak Adel yang bisa menggugah agar cita-citanya Mbak Adel itu apa? 8. Misalkan ini Mbak Adel sering-sering menghafal Al-Quran, ya kan Mbak Adel ya, poinnya kan tadi seperti itu ya Mbak Adel ya. Misalkan ini Mbak Adel dalam hafalan Al-Quran gitu ya, hafal juz 30. Kira-kira nih Mbak Adel ada
target nggak dalam satu hari itu berapa ayat sehingga dalam 1 tahun ke depan Mbak Adel bisa menghatamkan 30 juz? Targetnya 2 makro, mungkin sehari 2 makro. Terus setiap hari juga hafalan, jadi mungkin bisa aja target. Baik-baik. Jadi gini Mbak Adel ya. Jadi tujuannya Mbak Adel ya dalam 1 tahun ke depan itu ya menghafal Al-Quran ya. Cluenya ada di situ ya Mbak Adel ya. Menghafal Al-Quran, kemudian jadi ustazah mondok di pesantren ya. Jadi cluenya menghafal Al-Quran. Di sini ya. Jadi komitmen yang Mbak Adel berikan ya dalam 1 hari itu 2 makro ya. Iya. Dalam 1 hari 2 makro. Nah, terus menurut Mbak Adel komitmen yang akan ditetapkan itu bagaimana? Misalkan ini di angka 0 sampai angka 10. Nah, kira-kira di angka berapakah Mbak Adel agar tujuan dalam 1 tahun itu menghafal Al-Quran 30 juz tercapai? Kira-kira di nomor berapa ya Mbak Adel? 8 saja. Di nomor 8. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berarti Ustazah simpulkan ya bahwa Mbak Adel menjadi seorang pelajar yang giat belajar, yang giat menghafal Al-Quran agar cita-citanya tercapai dalam 1 tahun hafal 30 juz ya. Jadi iya baik. Ada lagi Mbak Adel dalam 1 tahun ada yang mau dicita-citakan lagi Mbak Adel selain tadi? Cita-citanya sih jadi dokter ya Ustazah, tapi apa sih takut nggak mampu, takut stres juga. Kenapa tidak mampu Mbak Adel? Bisa Ustazah. Allah itu memberikan kita ya ilmu yang banyak. Sesungguhnya manusia itu adalah pintar sekali. Pintar sekali. Tinggal bagaimana nanti ke depannya agar Mbak Adel bisa meraih cita-citanya untuk menjadi seorang dokter gitu ya. Berarti Mbak Adel harus lebih giat lagi belajar ya. Lebih giat lagi belajar, kemudian tidak mudah putus asa. Karena dalam hadis gantungkan cita-citamu setinggi langit. Yuk kita kejar cita-cita itu ya. Kita kejar cita-cita itu agar cita-cita itu bisa kita dapatkan dengan kita banyak belajar. Iya Mbak Adel ya? Iya saja. Oke, baik. Mudah-mudahan ke depannya Mbak Adel tercapai komitmen tujuannya yang dalam 1 tahun ke depan Allah mengabulkan, Allah mengijabahi hafal 30 juz. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Adel atas bincang-bincangnya kita malam ini ya. Iya, baik, terima kasih. Ustazah tutup ya Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.